Pernah nggak sih kamu bangun pagi padahal tidurnya udah 8 jam penuh, tapi rasanya tuh tetap kosong? Aneh kan? Ada rasa lelah yang kayaknya nggak bisa dijelasin cuma karena banyak kerjaan. Nah, kali ini kita bakal coba ngupas sebuah kenyataan yang mungkin ya, terasa sangat personal buat kamu. Bayangin deh, kamu lagi liburan, mungkin di pantai gitu ya, tapi pikiran kamu tuh malah nyangkut di kerjaan. Notifikasi HP udah dimatiin semua, tapi rasa cemasnya itu loh, nggak mau hilang. Kenapa ya? Kenapa istirahat itu jadi kayak cuma ilusi? Energi kita ini rasanya kayak bocor terus, padahal lagi nggak diapa-apain. Oke, sebentar. Coba deh kita lihat ini dari sudut pandang yang sama sekali beda. Mungkin ya, mungkin masalahnya itu bukan di tumpukan kerjaan atau tugas kuliah. Fisik kita ini kan sebenarnya kuat loh. Bisa jadi sumber lelah yang sesungguhnya itu jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangin. Jadi kamu itu bukan capek karena kerja, kamu itu capek karena harus berpura-pura. Pura-pura bahagia, pura-pura semangat, 8, 9, bahkan 10 jam setiap hari. Dan untuk siapa? Untuk orang-orang yang mungkin sebenarnya nggak peduli kalau di dalam hati kamu itu udah hancur lebur. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Biar kita benar-benar ngerti akar masalahnya, kita harus paham dulu nih, panggung sandiwara tempat kita semua berakting setiap hari. Jadi, di ilmu sosiologi itu ada konsep keren namanya dramaturgi. Gampangnya gini, kita semua ini sadar atau enggak adalah aktor. Kita pakai topeng yang beda-beda, buat peran yang beda-beda. Dan salah satu topeng yang paling berat, ya peran sebagai profesional. Kamu harus tetap ramah sama klien yang super nyebelin, harus kelihatan semangat di rapat yang, jujur aja ngebosenin banget. Dan yang paling penting, harus tetap senyum, padahal di dalam hati udah pengen teriak. Nah, disinilah letak bahayanya. Kalau kita kelamaan pakai topeng itu, lama-lama batas antara acting sama kenyataan jadi kabur. Topeng itu mulai nempel, menyatu, terasa kayak kulit kita sendiri. Sampai akhirnya, kita jadi lupa mana sih wajah kita yang asli, dan mana wajah yang cuma kita pakai biar bisa bayar tagihan bulan ini. Dan sandiwara ini nggak berhenti di situ aja. Efeknya ternyata bisa jauh lebih menguras secara psikologis. Ini bukan lagi soal acting, ini udah kayak mengkhianati diri sendiri setiap hari. Kamu tahu nggak apa yang terjadi di dalam diri kamu setiap kali kamu maksa senyum padahal jiwa kamu lagi menjerit? Nah, saat itulah kamu menciptakan apa yang namanya disonansi kognitif. Anggap aja ini kayak lubang hitam di dalam dada kamu, lubang yang pelan-pelan nyedot semua energi mental kamu setiap kali apa yang kamu lakukan nggak sejalan sama apa yang kamu rasain. Coba deh, renungin ini sebentar. Setiap hari, kita itu sebenarnya melakukan pembunuhan-pembunuhan kecil terhadap diri kita sendiri. Setiap kali kamu ngetik, dengan senang hati di email, padahal dalam hati kamu bilang, aku muak banget, sepotong dari diri kamu yang asli itu mati. Kita membunuh jiwa kita sendiri pelan-pelan lewat kepalsuan yang sopan. Dan tahu nggak, puncak kengeriannya di mana? Bukan pas badan kita remuk karena capek kerja, bukan. Tapi saat kita pulang ke rumah, natap cermin, dan sadar, orang yang natap balik itu orang asing. Orang asing yang udah lupa caranya merasa sedih atau marah secara jujur. Semua perasaannya udah terkubur dalam-dalam di bawah topeng profesionalisme. Dan ini penting banget buat kita sadari ya. Ini bukan cuma masalah personal, ini bukan karena kamu lemah, sama sekali bukan. Ini adalah masalah sistemik. Yuk kita coba lihat gambaran besarnya. Matriks yang tanpa sadar udah menjebak kita semua. Nah, ini dia inti masalahnya. Sistem ekonomi modern kita sekarang ini nggak butuh kejujuran kita, nggak butuh perasaan kita. Sistem ini cuma butuh satu hal, fungsi kita, produktivitas kita. Kenapa? Ya karena mesin yang paling efisien adalah mesin yang nggak punya emosi. Dan tanpa kita sadar, dunia sedang mencoba mengubah kita semua jadi mesin. Kamu disuruh terus mengoptimasi diri, update skill, ribut perasaanmu tiap pagi, seolah-olah kamu ini cuma perangkat lunak. Padahal, kamu itu bukan lagi berkembang sebagai manusia, kamu itu sedang diformat. Diformat biar pas, biar cocok sama slot kosong yang disediain sama industri. Terus, solusinya apa dong? Apakah liburan yang lebih lama? Kopi yang lebih kuat? Bukan. Jawabannya ternyata adalah sebuah tindakan, sebuah pemberontakan yang radikal. Gini, di dunia yang penuh kepalsuan ini, kejujuran itu jadi bentuk pemberontakan yang paling tinggi. Jadi langkah pertama untuk merebut kembali nyawa kamu adalah dengan berani mengakui pertama-tama ke diri sendiri, gue lagi nggak baik-baik aja. Dan itu nggak apa-apa. Jadi, intinya begini,
Saat kamu jujur sama rasa lelahmu, saat kamu berani mengakui rasa muakmu, itu sama sekali bukan tanda kamu gagal. Justru itu bukti. Bukti bahwa di balik semua tumpukan tugas dan ekspektasi, masih ada manusia yang bernapas, manusia yang merasa, manusia yang, hidup. Jadi tolong jangan sampai kamu mati secara spiritual jauh sebelum ajal fisikmu tiba. Jangan, hanya karena kamu terlalu lelah untuk terus-menerus berpura-pura jadi orang lain. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Nanti malam, pas kamu lagi sendirian, coba deh, tatap diri kamu di cermin dan tanya dengan jujur. Kapan terakhir kali kamu berhenti berpura-pura?